warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ija Gisela dengan NIM 0310242056 dari kelas Tadris Biologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyana MA. Adapun materi kali ini ialah hakikat evaluasi dalam Islam. Nah, pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari berbahasa Inggris Kata evaluasi berasal dari berbahasa Inggris to evaluation yang berarti menilai. Sedangkan dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Evaluasi merupakan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik. Dalam evaluasi pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya sebatas penilaian yang dimunculkan dengan angka-angka, melainkan lebih dari itu. Menurut Daulay, suatu hal yang paling esensi dari evaluasi adalah seseorang dapat mengevaluasi dirinya sendiri, yakni sudah seberapa jauh kemampuan beragamanya, keimanannya, dan pengalaman agama, serta akhlak mulia. Orang yang menyadari dirinya masih banyak kekurangan, maka ia akan berupaya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, sesungguhnya evaluasi dalam pandangan pendidikan Islam itu menitik beratkan pada pembentukan kesadaran diri setelah mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dalam perjalanan hidupnya. Menumbuhkan sikap mental yang demikian itulah hakikat dari evaluasi dalam konsep pendidikan Islam. Nah, tujuan evaluasi. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi ditekankan pada penguasaan sikap, keterampilan dan pengetahuan pemahaman yang berorientasi pada pencapaian al-insan al-kamil. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah sikap dan pandangan terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta khalifahnya. Nah, fungsi evaluasi. Secara garis besar, dalam proses mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sistem evaluasi dalam pendidikan mengaku kepada sistem evaluasi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan dijabarkan dalam sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam proses pembinaan risalah Islamiyah. Yang pertama itu untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai mana di hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 40. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih Ismail alaihissalam, putra yang dicintainya, dalam Quran Surah Al-Safat ayat 103-107. Yang keempat, untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia, dan pelajaran yang telah diberikan kepadanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam alaihissalam tentang asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya di hadapan para malaikat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang kelima, memberikan semacam tafsir berita gembira bagi yang beraktivitas baik dan memberikan semacam ikab atau siksa bagi mereka yang beraktivitas buruk dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengevaluasi hambanya tanpa memandang formalitas atau penampilan, tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hamba tersebut dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Dan yang terakhir adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.